Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan juga selamat pagi Pak Gismet. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi pada minggu ke-8 yaitu sewa guna usaha atau leasing. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Anggi Triwahyuni dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-707 dan juga ada Iqbal Rifki Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-713 dan juga saya sendiri yaitu Farah Alia Putri Suryadi dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-703. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu dulu apakah rekan-rekan mengetahui sewa guna usaha itu apa? Ya, sewa guna usaha leasing adalah bentuk kegiatan pembiayaan dalam wujud penyediaan benda modal, baik sewa guna dengan hak opsi, finance lease, ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, sewa guna tersebut bisa diangsur atau dicicil. Nah, perusahaan leasing itu dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Nah, tadi kan saya jelaskan tentang finance lease atau hak opsi dengan hak opsi. Nah, yang dimaksud finance lease atau hak opsi itu adalah aktivitas sewa guna usaha di mana penyewa pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi buat membeli objek sewa guna tersebut. Nah, kebalikannya, kalau yang operating lease atau tanpa hak opsi itu tidak memiliki hak untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Jadi, dapat kami simpulkan definisi tersebut kalau sewa guna usaha adalah suatu kontrak ataupun persetujuan sewa-menyewa. Nah, objek sewa guna itu merupakan benda modal serta pihak penyewa atau lease itu mempunyai hak opsi dengan harga bersumber pada nilai sisa. Nah, dalam tiap transaksi leasing di dalamnya ada 4 pihak utama sebenarnya. Bisa di next. Nah, pihak-pihak yang ikut serta dalam leasing itu ada 4. Yang pertama ada leaser, ada lease, supplier, serta bank ataupun kreditor. Nah, lessor itu merupakan perusahaan leasing ataupun pihak yang membagikan jasa pembiayaan. Jadi, dia yang perusahaan yang memberikan pinjaman atau memberikan modal dalam wujud benda modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk memperoleh kembali anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan. Kalau tadi yang dengan hak opsi. Kalau tanpa hak opsi, lessor ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan dan pengoperasian benda modal tersebut. Dari sini rekan-rekan paham ya, lessor itu adalah perusahaan yang membagikan atau menyediakan jasa kepada pihak yang sewa guna. Nah, lessor itu juga mempunyai 2 tujuan, yaitu jika dia ada hak opsi dan juga tanpa hak opsi. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kedua itu ada lease atau pihak yang mendapatkan pembiayaan. Kan tadi kalau lessor kan memberikan, kalau yang lease ini mendapatkan pembiayaan. Kalau kata lain itu mungkin yang minjam ya, yang minjam dalam wujud benda modal dari lessor tadi. Nah, lease dalam financial lease atau dalam hak opsi, dengan hak opsi itu bertujuan untuk memperoleh pembiayaan berbentuk barang ataupun peralatan dengan metode pembiayaan, angsuran, ataupun secara berkala. Nah, pada di akhir kontrak, lease ini mempunyai hak opsi atas benda tersebut. Jadi, pihak lease itu
mempunyai hak untuk membeli benda yang di list yang disewakan tadi dengan harga bersumber pada nilai sisa. Nah, jikalau list dilihat dari tanpa menggunakan hak opsi, itu list dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator serta perawatan alat tersebut tanpa risiko untuk tanpa risiko kerusakannya. Ya, dari sini rekan-rekan paham ya. Ya, list itu ngapain aja, pertujuannya apa aja gitu. Baik, yang ketiga, supplier merupakan perusahaan ataupun pihak yang mengadakan ataupun menyediakan barang buat dijual kepada list dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Nah, dalam mekanisme hak opsi financial list, supplier itu langsung menyerahkan barangnya kepada pemberi biaya yang mendapatkan pembiayaan, kepada list tanpa melalui pihak lessor selaku pihak yang membagikan pembiayaannya. Jadi kalau yang dengan hak opsi, dengan mekanisme financial list, itu supplier itu langsung menyerahkan barangnya kepada yang mendapatkan biaya, yang membutuhkan biaya. Nah, kalau kebalikannya, kalau operating list itu yang tanpa hak opsi, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor. Dengan pembayarannya itu cocok dengan konvensi kedua belah pihak yang telah disepakati baik secara tunai ataupun berkala. Nah, yang terakhir itu pihak bank. Jadi, bank itu yang ikut serta secara langsung dalam kontrak, tetapi pihak bank itu hanya memegang. Jadi, peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor itu paling utama di dalam mekanisme leverage list, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh lewat kredit bank. Pihak supplier dalam perihal ini tidak tertutup mungkin menerima kredit dari bank buat mendapatkan barang yang nantinya hendak dijual selaku objek leasing kepada list ataupun lessor gitu. Nah, dari sini mungkin rekan-rekan bisa memahami tentang pengertian sewa guna usaha dan juga siapa saja pihak-pihak yang ikut serta dalam sewa guna usaha leasing ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggitri Wahyuni dengan NIM 2019-210-707. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai penggolongan industri leasing. Industri leasing dalam melakukan aktivitas usahanya bisa digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu independent leasing company, di mana perusahaan leasing ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan jenis ini berdiri sendiri ataupun independen dari supplier yang mungkin dapat sekalian selaku pihak produsen barang serta dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lease. Perusahaan bisa membelinya dari berbagai macam supplier ataupun produsen, setelah itu di-lease kepada pemakai. Lembaga keuangan yang ikut serta dalam aktivitas usaha leasing, misalnya bank-bank, bisa pula disebut sebagai lessor independent. Banyak lembaga keuangan yang berperan sebagai lessor tidak cuma membagikan pembiayaan leasing kepada lease, tapi mereka membagikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu, lessor independent juga membagikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur yang kerap disebut dengan vendor program. Yang kedua yaitu captive lessor, di mana captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila supplier berpendapat kalau dengan sediakan supplier manufaktur, lessor independen atau lessor, pembiayaan leasing sendiri akan bisa meningkatkan keahlian penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lessor ini kerap pula disebut sebagai two party lessor.
Pihak awal terdiri atas perusahaan induk, serta anak perusahaan leasing atau subsidiary, serta pihak kedua merupakan lease ataupun pemakai barang. Dan yang ketiga adalah lease broker ataupun packager, di mana bentuk akhir dari perusahaan leasing merupakan lease broker ataupun packager ini. Broker leasing ini berperan mempertemukan lease dengan lessor yang memerlukan sesuatu berupa modal dengan metode leasing. Broker leasing biasanya tidak mempunyai barang ataupun peralatan buat menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing ini membagikan satu ataupun lebih jasa-jasa dalam leasing tergantung apa yang diperlukan dalam suatu transaksi leasing tersebut. Selanjutnya ada proses dan mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi leasing ini dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lease. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lease. Padahal dalam praktikannya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Selanjutnya prosedur permohonan leasing. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lease haruslah langsung ke pihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu oleh pihak lessor akibat terjadi kesalahan analisis, maka prosedur permohonan fasilitas leasing atau lease kepada lessor secara universal terdapat beberapa langkah. Yang pertama, pihak lease mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas sesuatu barang, modal, baik secara lisan ataupun tertulis. Yang kedua, pihak lessor akan mempelajari maksud serta permohonan lease tersebut, penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau data yang kurang lengkap, maka permohon diminta untuk melengkapi selengkap mungkin kelengkapan dokumen tersebut. Antara lain, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing. Yang kedua, akte pendirian perusahaan bila lease berbentuk PT ataupun yayasan. Yang ketiga yaitu KTP serta kartu keluarga jika lease berupa perseorangan. Yang keempat, laporan keuangan atau neraca serta laporan laba rugi 3 tahun terakhir bila lease berbentuk perseorangan. Dan yang terakhir yaitu NPWP, baik untuk perorangan atau perusahaan. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, maka pihak lessor membagikan data tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor, termasuk hak serta kewajibannya masing-masing. Yang keempat yaitu pihak lessor akan mengadakan penelitian serta analisis terhadap data serta informasi yang diberikan lease dengan metode riset informasi. Kemudian meneliti langsung ke lokasi lease. Yang ketiga yaitu mempelajari ke posisi di mana lease memiliki ikatan. Yang kelima yaitu riset. Riset dicoba buat mengukur keahlian nasabah membayar serta keinginan buat membayar dengan diiringi kebenaran data serta informasi yang terdapat di lapangan. Dari hasil riset tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan, yaitu menolak permohonan lease dengan alibi tertentu. Yang kedua, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda ataupun permohonan belum bisa diproses hingga jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu menerima permohonan lease sudah cocok dengan kemauan lessor. Yang keenam, apabila permohonan lease sudah diterima oleh pihak lessor, hingga pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lease tentang persyaratan yang wajib dipadati, antara lain penandatanganan pesan perjanjian dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh lease. Yang ketujuh yaitu pihak lease membayar beberapa kewajibannya dalam menandatangani pesan perjanjian antara lease dengan lessor. Yang kedelapan yaitu pihak lessor melaksanakan pemesanan kepada supplier cocok dengan benda yang diidamkan lease serta membayar
cocok dengan perjanjian serta pihak supplier. Yang ke-9, pihak lessor pula menghubungi dan membayar premi asuransi yang telah disetor lease tadinya kepada pihak lessor. Yang ke-10 yaitu pihak supplier mengirim benda cocok dengan pesanan serta pesan fakta pembayaran yang sudah dicoba oleh lessor. Dan yang terakhir, pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lease setelah diterbitkannya oleh pihak lessor atas nama lease. Nah, dalam praktikanya setiap permohonan fasilitas leasing oleh lease, maka prosedur serta persyaratan yang diterapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini cocok dengan kepentingan perusahaan leasing itu sendiri, serta secara universal memang prosedur serta persyaratannya tidak jauh berbeda semacam yang sudah dijabarkan tadi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian leasing. Di sini ada keuntungannya. Yang pertama itu menghemat modal. Nah, menghemat modal itu yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya untuk down payment yang jumlahnya biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi lise, sehingga lise dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sangat fleksibel. Sangat fleksibel yaitu bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibanding dengan kredit dari bank. Fleksibilitas merupakan struktur kontaknya karena besarnya pembayaran renta, jangka waktu pembayaran, serta nilai sisanya. Yang ketiga itu sebagai sumber dana. Leasing merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sales dan leaseback dan atas aset yang sudah dimiliki oleh lise. Sementara kredit lain atau fasilitas kredit yang sudah ada dari bank masih tetap tidak terganggu dan siap digunakan setiap saat. Yang keempat itu on atau off balance sheet. Leasing sesuai dengan kebutuhannya bisa dibukukan dengan menggunakan on atau off balance sheet. Di Indonesia, untuk keperluan perhitungan pajak digunakan off balance sheet. Yang kelima yaitu menahan pengaruh inflasi. Dalam keadaan inflasi, lise mengeluarkan biaya rental yang sama. Dengan demikian, nilai real dari rental tersebut telah berkurang. Atau bisa dikatakan bahwa lise membayar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin. Yang keenam yaitu sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang. Terutama sekali di Indonesia, saat ini dirasakan sangat sulit sekali untuk mendapatkan dana pinjaman rupiah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, leasing merupakan salah satu alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Melalui sales and leaseback, maka lise akan bisa mendapatkan dana yang diperlukan dengan masa pengembalian jangka menengah atau jangka panjang. Bahkan, leasing juga bisa melakukan bullet repayment seperti pada long term bank loan, di mana rental yang dilakukan tiap bulan hanyalah merupakan pembayaran interest saja. Yang terakhir itu dokumentasinya sangat sederhana. Biasanya sudah standar sehingga lebih simpel bagi lise untuk memperpanjang transaksi leasing daripada merundingkan perjanjian baru dengan pihak bank. Selanjutnya, pengelompokan berbagai biaya dalam satu paket kemudian bisa digabungkan menjadi satu dengan harga barang, kemudian diamortisasikan sepanjang masa leasing. Nah, di sini ada kerugian juga. Yang pertama itu pembiayaan relatif mahal. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua itu tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva lise untuk tujuan kolateral kredit dari bank. Barang modal yang di lise tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktivitas lise untuk tujuan kolateral kredit dari bank yaitu trade creditor. Mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah. Yang ketiga itu kadang-kadang timbul masalah prestis. Bagi para
perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestis antara memiliki barang modal sendiri atau leasing. Yang keempat yaitu resiko yang lebih besar pada lessor. Artinya, adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut. Dan juga, lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti liens atau gadai, preference, priorities, charge, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.